Selama 10 tahun terakhir, seperti banyak dari kalian, saya telah bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa kondisi seperti tunawisma, kecanduan, dan gangguan kesehatan mental sering kali berakar dari masa kecil yang penuh kesulitan. Ketika Ratu Camilla secara diam-diam merendahkan Putri Charlotte dalam sebuah pertemuan keluarga yang tampaknya biasa saja, keseimbangan dunia istana pun seketika berubah. Catherine, yang dikenal luas karena keanggunan, ketenangan, serta naluri perlindungan seorang ibu yang kuat, bereaksi dengan cara yang jarang terlihat oleh publik. Berasal dari lingkungan aristokrat berdarah biru, latar belakang yang mungkin sulit dipahami oleh banyak orang, tindakannya saat itu membuka tabir kehidupan kerajaan yang selama ini tampak sempurna. Reaksinya tegas namun terkendali, memperlihatkan ketegangan tersembunyi, perebutan kekuasaan, dan tekad keibuan yang tak tergoyahkan. Ia juga menegaskan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Namun, apa sebenarnya yang dilakukan Catherine pada saat itu? Dan mengapa tindakannya membuat para pengamat kerajaan di seluruh dunia terkejut? Inilah kisah di balik konfrontasi dramatis tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Windsor Showdown. Hari itu adalah sore musim semi yang cerah dan tampak biasa di Kastil Windsor. Cahaya matahari menembus jendela-jendela besar, sementara taman luas di luar berkilauan oleh bunga-bunga yang mulai bermekaran. Keluarga kerajaan berkumpul untuk makan siang tertutup, sebuah acara yang diselenggarakan untuk merayakan salah satu kegiatan amal Ratu Camilla. Di permukaan, semuanya terlihat berjalan normal. Senyum sopan menghiasi wajah para tamu, tawa terdengar lembut di aula-aula megah, dan para bangsawan muda berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain, bermain tanpa beban. Para tamu bergerak dengan anggun, berjabat tangan dan saling mengangguk dengan keanggunan yang sudah terlatih, irama kehidupan kerajaan yang tampak sempurna. Namun Catherine, dengan kepekaan yang terasah oleh pengalaman bertahun-tahun di istana, memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang lain. Matanya tertuju pada Putri Charlotte. Ada sesuatu yang tidak beres. Charlotte, yang biasanya ceria dan penuh semangat, tampak menarik diri, berusaha menghilang di antara keramaian. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan yang jelas, tetapi bahasa tubuhnya mengungkapkan jarak emosional yang tak bisa diabaikan. Naluri keibuan Catherine langsung bereaksi. Ia tahu ini bukan sekadar rasa malu sesaat. Tiba-tiba, suasana berubah. Ratu Camilla membungkuk mendekati Charlotte dan berbicara pelan. Suaranya cukup rendah, sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Tetapi nada bicaranya menyimpan ketajaman tersembunyi. Wajah Charlotte seketika berubah. Warna wajahnya memudar, bibir kecilnya terkatup rapat. Terlihat jelas keraguan dan ketidaknyamanan, perasaan terluka yang tak seharusnya muncul dari komentar yang dianggap ringan dan sopan. Naluri Catherine menyala tanpa ragu. Sebagai seorang ibu yang mengenal anaknya lebih dari siapapun, ia menangkap adanya kekejaman halus dalam interaksi itu. Sesuatu yang mungkin luput dari mata orang lain. Suasana yang sebelumnya ringan mendadak terasa berat, dipenuhi ketegangan yang hanya bisa dirasakan sepenuhnya oleh Catherine. Saat itu, ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini bukan waktu untuk diam. Ini menuntut perhatian, tindakan, dan perlindungan penuh dari seorang ibu. Dari interaksi singkat itu, rangkaian peristiwa pun mulai terbentuk. Tatapan tajam, kata-kata yang menusuk, serta permainan kekuasaan yang tak terucap. Semua itu akan menguji ketenangan Catherine, ketahanan Charlotte, dan keseimbangan rapuh etiket kerajaan. Apa yang dimulai sebagai sore yang cerah dan menyenangkan di Kastil Windsor segera berubah menjadi panggung konfrontasi yang mengungkap kerentanan sekaligus kekuatan perlindungan di jantung keluarga kerajaan ini. Catherine menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Charlotte dan tahu bahwa ia harus mencari tahu kebenarannya. Namun, akankah putrinya mau terbuka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Atau justru menyembunyikan perasaannya, sehalus apapun sang ibu bertanya. Mari kita lanjutkan ke konfrontasi di lorong. Tanpa ragu, Catherine menghentikan percakapan yang sedang ia lakukan dan melangkah cepat menuju putrinya.
Nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dan setiap langkah yang ia ambil semakin memperkuat rasa urgensi dalam dirinya. Aula-aula besar di istana yang biasanya dipenuhi obrolan sopan dan tawa ringan, kini terasa anehnya sunyi saat Catherine menyusuri lorong-lorong. Akhirnya, ia melihat Charlotte berdiri sendirian di ujung sebuah lorong samping. Tangan kecil sang putri terkatup erat di depan tubuhnya. Matanya menatap lantai mengilap, sementara sikap tubuhnya kaku karena kegelisahan. Catherine mendekat dengan perlahan, suaranya lembut namun tegas. Charlotte, Mama tahu bahwa memberikan perhatian dan perlindungan terbaik kepada anak-anak itu sangat penting. Ada apa yang terjadi? Tanyanya sambil sedikit berlutut agar putrinya tidak perlu menengadah. Bibir Charlotte bergetar saat ia berbisik, "Tidak apa-apa, Mama." Namun keraguannya justru mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Kata-katanya terdengar terukur, seolah berusaha menutupi rasa sakit yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Catherine memandangnya dengan mata yang melembut, tetapi suaranya mengandung ketegasan yang tak bisa disangkal. "Mama tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sayang, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku." Beberapa saat berlalu sebelum suara kecil Charlotte akhirnya terdengar lagi, rapuh dan ragu. "Nenek Camilla bilang aku pamer. Dia menyuruhku untuk tidak berbicara kecuali jika ditanya." Waktu seolah berhenti. Jantung Catherine menegang, sementara gelombang panas dan amarah tiba-tiba mengalir dalam dirinya. Selama ini, Catherine sudah terbiasa menghadapi sindiran halus, komentar terselubung, dan tatapan tajam, bentuk-bentuk ketegangan yang ia pelajari untuk dihadapi dengan keanggunan. Namun kali ini berbeda, anak perempuannya menjadi sasaran. Kata-kata itu mungkin terdengar ringan bagi orang dewasa, tetapi bagi seorang anak kecil, kata-kata tersebut adalah luka tak terlihat yang menggerogoti rasa percaya diri. Bagi Charlotte, itu menyakitkan. Bagi Catherine, itu tidak bisa diterima. Tanpa ragu, Catherine berlutut dan memeluk Charlotte erat, membungkus putrinya dalam pelukan penuh perlindungan sambil membisikkan kata-kata penenang. Namun di dalam hatinya, badai kemarahan dan tekad berkobar. Ini bukan sekadar komentar sesaat. Ini adalah tanda dari pola yang mengkhawatirkan. Sesuatu yang dapat merusak kepercayaan diri Charlotte dan tidak boleh diabaikan. Catherine tahu ia harus bertindak. Baginya, taruhannya jelas. Ia tidak bisa lagi diam. Harga diri, kepercayaan diri, dan rasa aman putrinya bukanlah hal yang bisa ditawar. Saat Charlotte bersandar dalam pelukannya, Catherine bersumpah dalam diam bahwa ia akan menghadapi situasi ini secara langsung, melindungi anaknya dengan seluruh kekuatan dan keteguhan yang ia miliki. Lorong sunyi itu, yang sebelumnya hanyalah jalan biasa di dalam istana, kini menjadi tempat di mana tekad seorang ibu mengeras dan di mana ketegangan yang lama terpendam dalam keluarga kerajaan mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Akhirnya, Putri Charlotte mengungkapkan kepada ibunya bahwa Camilla menuduhnya pamer dan bertindak berlebihan. Namun, benarkah Camilla? Ataukah ia telah melebih-lebihkan segalanya? Dan apa kata orang-orang yang paling mengenal Charlotte tentang dirinya? Sekarang, mari kita menyoroti sosok bangsawan muda yang tetap setia pada dirinya sendiri di tengah tekanan istana, kepercayaan diri Putri Charlotte. Bahkan di tengah lingkungan kerajaan yang sangat formal dan penuh sorotan, Putri Charlotte secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Sementara kehidupan istana dan penampilan publik menuntut ketenangan dan tata krama yang bisa terasa menekan bagi anak manapun, Charlotte justru menghadapinya dengan keanggunan alami dan keaslian yang menyegarkan. Ia tidak sekadar mengikuti pola perilaku yang diharapkan, ia menghadirkan kepribadiannya sendiri dalam setiap momen, membiarkan karakter aslinya bersinar bahkan dalam suasana kerajaan yang paling terkontrol dan terstruktur. Mereka yang pernah melihat Charlotte dari dekat sering mengomentari perpaduan unik antara kelembutan, kepercayaan diri, dan keteguhannya. Salah satu pengamat tersebut adalah perancang busana anak-anak, Amaya Arieta, yang telah mendandani Charlotte sejak ia masih bayi.
Selama bertahun-tahun bertemu dengannya, Arietta menyaksikan langsung karakter khas sang putri kecil. Menurutnya, Charlotte adalah anak yang penuh perhatian dan bertekad kuat, dengan kepribadian yang sangat mencerminkan ibunya, Catherine. Bukan hanya soal sikap tubuh atau penampilan luar. Charlotte membawa dirinya dengan kehadiran yang penuh pertimbangan dan ketenangan, memancarkan kehangatan sekaligus kecerdasan. Ia manis, tetapi juga memiliki pendapat sendiri. Arietta menegaskan bahwa Charlotte tidak sekadar memainkan peran atau berperilaku sesuai ekspektasi orang lain. Ada keaslian yang nyata dalam dirinya, bukan topeng untuk kamera atau keramaian. Hal inilah yang membuat pesonanya begitu kuat. Tidak seperti banyak anak lain yang tumbuh di bawah sorotan publik, Charlotte mampu menyeimbangkan sikap ramah dengan keyakinan diri. Kombinasi langka bagi anak seusianya yang hidup di bawah pengawasan ketat. Arietta juga menekankan betapa nyamannya Charlotte berada di dunia formal, tempat ia dibesarkan. Ia terlihat percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, ujarnya. Kedewasaan yang datang bersama tanggung jawab itu tampak jelas, dan Charlotte seolah selalu berhasil menjalankannya dengan baik. Perpaduan antara keteguhan, kebaikan hati, dan kepercayaan diri ini menjadikan Charlotte bukan hanya bangsawan muda yang menarik, tetapi juga seorang anak dengan individualitas yang bersinar terang. Singkatnya, Putri Charlotte membuktikan bahwa bahkan dalam struktur kerajaan yang kaku, seseorang tetap bisa menjadi otentik, membumi, dan percaya diri. Ia dikagumi karena keteguhannya di bawah tekanan kehidupan kerajaan. Namun, sampai kapan kepercayaan diri itu mampu bertahan menghadapi tantangan langsung? Dan pola tekanan halus apa saja yang sebenarnya telah ia alami? Kini, mari kita telusuri bagaimana Catherine mulai menyadari bahwa Camilla dengan sengaja berusaha merendahkan putrinya melalui sindiran kecil dan kata-kata tajam yang tersembunyi. Seiring berjalannya sore di Kastil Windsor, mata Catherine yang tajam menangkap tanda-tanda kecil di mana-mana. Momen-momen yang tampak sepele, namun menyimpan duri. Di meja hidangan, Charlotte meraih skon kedua. Jarinya berhenti sejenak di atas kue lembut itu. Tatapan Camilla tertuju padanya, disertai senyum tipis yang menyembunyikan komentar tajam. "Mungkin satu saja sudah cukup, sayang," katanya ringan, tetapi syarat makna. "Kita tidak ingin terlihat rakus." Kata-kata itu langsung menusuk Catherine. Bukan karena keras atau kasar, melainkan karena niatnya yang jelas untuk mengecilkan putrinya. Tak lama kemudian, rasa tidak nyaman kembali menghimpit dadanya. Charlotte, yang selalu lembut dan sopan, dengan tenang meminta izin untuk bermain piano sebentar. Cara sederhana dan polos untuk mengisi waktu, serta menyalurkan kreativitasnya. Camilla meliriknya dengan ekspresi samar yang kembali mengandung penilaian tersembunyi. Dengan senyum merendahkan yang terpampang di wajahnya, Camilla segera menolak Charlotte. "Sayang, itu tidak perlu. Biarkan orang dewasa menikmati ketenangan. Duduklah diam seperti gadis kecil yang sopan." Bagi orang dewasa, kata-kata itu terdengar tenang, terkontrol, dan tampak sopan. Namun bagi Charlotte, kalimat tersebut membawa beban yang berat, seolah-olah rasa ingin tahunya, kehadirannya, bahkan kegembiraan sederhananya dianggap tidak pantas, tidak diinginkan, dan berada di tempat yang salah. Sebuah pengingat halus namun tajam bahwa dirinya seakan tidak sepenuhnya diterima. Tatapan Catherine tetap tertuju pada adegan itu, tajam, fokus, dan tak bergeser sedikit pun. Ini bukan komentar acak atau kesalahpahaman sepele. Ini adalah upaya yang disengaja dan berulang untuk menunjukkan dominasi serta perlahan mengikis kepercayaan diri Charlotte. Sebuah pola yang jelas mulai terbentuk, pola yang tak mungkin diabaikan oleh seorang ibu. Setiap komentar, setiap penolakan yang tampak ringan, menumpuk menjadi tekanan perlahan namun berbahaya, dirancang untuk membuat putrinya merasa kecil dan tak berarti. Catherine tahu ia harus bertindak sebelum semuanya berkembang lebih jauh. Di luar, ia tetap mempertahankan ketenangan khasnya. Posturnya anggun, senyumnya lembut,
dan percakapannya dengan anggota rumah tangga tetap berjalan dengan penuh kendali. Namun di balik penampilan yang rapi itu, badai emosi sedang bergolak. Naluri keibuannya yang diasah oleh bertahun-tahun membesarkan anak-anak di bawah sorotan publik tanpa henti, menyala dengan kuat. Ia mungkin bisa menoleransi sindiran kecil atau perbedaan pendapat yang diarahkan padanya. Namun ini berbeda. Ini tentang Charlotte, putri tercintanya, yang secara diam-diam menerima komentar menusuk dan sindiran halus dari seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Naluri protektif Catherine tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Pada saat itu, Catherine membuat keputusan yang tenang namun tegas. Perilaku Camilla tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Tidak akan ada lagi toleransi diam-diam. Tidak ada pengalihan sopan dan tidak ada pembiaran seolah semua ini sepele. Kepercayaan diri Charlotte, harga dirinya, dan haknya untuk merasa aman serta dicintai dalam keluarganya sendiri adalah hal yang tidak bisa ditawar. Catherine tetap anggun namun tak tergoyahkan, tahu persis apa yang harus ia lakukan untuk melindungi mereka berdua. Catherine telah menyaksikan sendiri bagaimana upaya-upaya berulang dilakukan untuk meruntuhkan kepercayaan diri Charlotte. Namun bagaimana ia akan menghadapinya dan bagaimana ia akan melindungi putrinya dari luka emosional yang terus mengintai. Kini, mari kita masuk ke momen ketika Catherine akhirnya menghadapi Camilla setelah satu komentar tajam lagi diarahkan pada Charlotte. Konfrontasi di Highgrove. Malam itu di Highgrove, suasana dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Jenis ketegangan yang terasa bahkan sebelum satu kata pun diucapkan. Seharusnya ini menjadi momen yang sederhana dan hangat. Putri Charlotte datang untuk menyapa kakeknya sebelum tidur, sebuah rutinitas yang selalu ia nantikan untuk menikmati kedekatan singkat dengan Raja Charles. Charlotte melangkah masuk ke ruang duduk dengan sikap anggunnya yang khas. Tangannya yang kecil melambai sopan dan ia menyapa dengan suara lembut serta penuh tata krama. "Selamat malam, Granny," katanya ceria, seolah hanya mengharapkan sambutan hangat. Namun kehangatan itu tidak datang. Alih-alih membalas senyum, Camilla menatap Charlotte dengan pandangan dingin dan terukur. Kata-katanya pun jatuh dengan presisi. "Kamu yakin tidak terlalu lelah untuk berada di sini?" tanyanya. Sekilas terdengar polos, tetapi nada pertanyaan itu mengandung sindiran halus yang tajam. Komentar tersebut, ringan di permukaan namun syarat makna, langsung memicu naluri Catherine. Ia telah melihat pola ini sebelumnya. Momen-momen kecil yang tampak sepele, namun jika terus diulang, menyisakan luka yang nyata. Kali ini, Catherine tidak ragu. Bertahun-tahun diplomasi dan pengendalian diri telah melatihnya untuk tetap tenang di hadapan publik, tetapi tidak ada satupun pelajaran yang mampu menandingi dorongan melindungi anaknya sendiri. Keanggunannya berubah menjadi keteguhan yang terkendali namun kokoh. Ia melangkah maju, suaranya tegas dan penuh keyakinan membawa otoritas seorang ibu yang tidak akan membiarkan anaknya disakiti. "Tidak, dia tidak terlalu sensitif," kata Catherine, menatap Camilla tanpa berkedip. "Dia hanya seorang anak dan dia berhak diperlakukan dengan penuh kebaikan." Camilla terdiam sejenak, tampak terkejut, seolah tidak menyangka akan dihadapkan secara langsung. "Aku tidak bermaksud," ia mulai berkata, tetapi Catherine memotongnya. Suaranya tetap tenang namun tajam. "Ini bukan soal satu komentar saja, ini sudah menjadi pola. Aku melihatnya. Dia merasakannya, dan aku tidak akan membiarkannya terus berlanjut." Setiap kata diucapkan dengan sengaja, terukur dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk bantahan atau pengabaian. William berdiri diam di samping mereka. William berdiri di sisi Catherine. Kehadirannya menjadi penopang yang tenang namun kokoh. Charles tampak gelisah di kursinya, menyadari ketegangan yang memenuhi ruangan, sementara keheningan Camilla berbicara lebih dari kata-kata. Sebuah pengakuan langka atas batas tegas yang telah ditetapkan Catherine. Ketegangan terasa nyata, perpaduan berat antara kebenaran yang tak terucap dan otoritas yang ditahan dengan disiplin. Pada saat itu, Catherine tidak hanya membela Charlotte,
tetapi juga menegaskan dengan jelas bahwa tidak seorang pun, bahkan seorang ratu, akan melampaui batas tersebut lagi. Suasana di ruangan berubah, dipenuhi kekuatan tak terbantahkan dari tekad seorang ibu yang melindungi anaknya, menandai bahwa mulai saat itu, martabat dan kepercayaan diri putrinya adalah hal yang tak bisa diganggu-gugat. Catherine tidak sanggup melihat putrinya direndahkan, sehingga ia berdiri untuk membelanya. Namun, sampai kapan ia bisa terus melindungi Charlotte? Apakah ia memiliki kekuatan untuk menghentikan tekanan halus namun kuat yang terus dihadapi anaknya? Kini, mari kita telusuri bagaimana Catherine secara diam-diam mengambil kendali untuk menjaga kepercayaan diri putrinya, melindungi Charlotte dengan segala cara. Setelah konfrontasi menegangkan di Highgrove, perhatian Catherine sepenuhnya tertuju pada putrinya. Ia tahu bahwa dampak yang dirasakan putri Charlotte jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat orang di luar keluarga. Sindiran halus, komentar menusuk, dan penolakan diam-diam dari Camilla telah meninggalkan bekas pada kepercayaan diri Charlotte. Dan Catherine bertekad memastikan bahwa putrinya tidak akan pernah merasakan hal itu lagi. Sejak saat itu, Catherine mulai mengambil kendali dengan tenang namun tegas, memastikan Charlotte terlindungi dari ketegangan yang tidak perlu atau situasi yang bisa memicu rasa takut dan tidak nyaman. Secara praktis, hal ini berarti meninjau ulang jadwal anak-anak dengan cermat dan membuat keputusan strategis mengenai acara publik mana yang akan dihadiri Charlotte. Catherine kerap menggunakan alasan-alasan ringan seperti pilek kecil, benturan jadwal, atau keperluan rutin lainnya untuk menjauhkan Charlotte dari acara-acara di mana ia mungkin kembali berada dekat dengan Camilla. Bagi dunia luar, kehidupan di istana tampak berjalan seperti biasa. Foto-foto penuh senyum tetap diambil, penampilan resmi tetap sempurna, dan keluarga kerajaan terus menampilkan citra persatuan yang rapi dan elegan seperti yang diharapkan publik. Namun di balik permukaan yang tampak sempurna itu, sebuah perubahan halus namun tak tergoyahkan telah terjadi. Catherine telah menarik batas-batas tak terlihat yang tegas, batas yang tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Perlahan, Charlotte mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang alami. Sang putri, yang dalam beberapa minggu terakhir tampak pendiam dan ragu, mulai tertawa lagi. Keceriaannya kembali dalam bentuk-bentuk kecil namun nyata. Ia berlari bebas di taman istana. Energi dan rasa ingin tahunya menyala kembali, mengejar saudara-saudaranya atau menjelajahi ruang terbuka dengan penuh kegembiraan. Dalam momen-momen domestik yang lebih tenang, Charlotte bahkan ikut serta dalam kegiatan sederhana yang penuh kebahagiaan. Membantu staf memanggang skon, membalik halaman buku, atau berlatih piano dengan tenang. Semuanya di bawah bimbingan lembut dan pengawasan penuh perhatian dari ibunya. Catherine selalu berada dekat, waspada, dan protektif, membimbing putrinya dengan keteguhan yang tenang. Pendekatannya tidak pernah bersifat mengekang, melainkan terukur dengan hati-hati. Ia memberi Charlotte kebebasan untuk berbicara, menjelajah, dan tumbuh, sambil secara halus melindunginya dari siapapun, bahkan anggota keluarga yang berpotensi meremehkan atau mengintimidasi dirinya. Dengan kehadiran yang stabil dan tak tergoyahkan ini, Catherine membangun sebuah tempat aman secara emosional, di mana Charlotte bisa memulihkan kepercayaan dirinya, membangun kembali harga dirinya, dan memperkuat ketahanannya. Di dunia yang dipenuhi sorotan tanpa henti dan tekanan yang sulit dipahami oleh banyak orang, perhatian Catherine yang penuh kesadaran memastikan bahwa putrinya dapat berkembang, percaya diri, dan tidak takut menjadi dirinya sendiri. Melalui pengasuhan yang penuh kehati-hatian ini, Charlotte kembali berkembang. Senyumnya muncul kembali, tawanya semakin sering terdengar, dan kehangatan serta pesonanya terpancar bahkan dalam suasana resmi. Di balik penampilan yang tertata rapi dan sesi foto yang elegan, sebuah kisah yang lebih sunyi namun jauh lebih kuat sedang berlangsung. Kisah tentang perlindungan seorang ibu yang tak tergoyahkan terhadap anaknya. Kisah ini memastikan bahwa bahkan di dalam dunia kerajaan yang rumit dan penuh tantangan,
Putri Charlotte dapat tumbuh dengan rasa percaya diri, bahagia, dan tanpa rasa takut untuk menjadi dirinya sendiri. Catherine melangkah maju untuk melindungi kekuatan emosional putrinya, sebuah pilihan pengasuhan yang berakar pada keteguhan, ketahanan, dan cinta yang mendalam. Apakah ini mencerminkan gaya pengasuhan yang berfokus pada membangun ketahanan emosional? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari cara Catherine melindungi dan membesarkan putrinya di tengah tekanan luar biasa? Lalu, apa sebenarnya arti kestabilan emosional dan mental bagi orang tua Charlotte? Mari kita telusuri lebih dalam. Inilah rahasia pola asuh kerajaan William dan Catherine. William pernah menyatakan bahwa ibunya pasti akan menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Ia tidak hanya dikhianati oleh seorang jurnalis yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga oleh para pemimpin BBC yang memilih berpaling daripada mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinannya tentang pentingnya kejujuran, perlindungan, dan kesehatan mental, terutama bagi anak-anak. Pangeran William dan Putri Catherine sejak lama menegaskan bahwa kesejahteraan emosional anak-anak mereka adalah prioritas utama. Mereka kerap berbicara secara terbuka tentang pentingnya kesehatan mental, baik di dalam keluarga kerajaan maupun di ruang publik yang lebih luas. Komitmen ini tidak berhenti pada kata-kata semata. Keduanya aktif menjadi pelindung berbagai organisasi amal yang bergerak di bidang kesehatan mental, memanfaatkan posisi mereka untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Namun bagaimana mereka bisa menghentikan Camilla agar tidak terus mengancam kepercayaan diri serta perkembangan emosional putri mereka? Kini, mari kita lihat bagaimana Catherine membela rasa percaya diri Charlotte dan mengakhiri serangan-serangan halus Camilla. Musim panas di Balmoral dan dampaknya yang bertahan lama. Namun, kepedulian ini tidak hanya ditunjukkan di hadapan publik. Nilai tersebut menjadi prinsip utama dalam cara mereka membesarkan anak-anaknya, membentuk lingkungan rumah yang menempatkan dukungan emosional dan komunikasi terbuka sebagai fondasi. Sejak kecil, George, Charlotte, dan Louis dibimbing untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur, baik itu kegembiraan, kekhawatiran, maupun rasa ingin tahu yang sederhana. William dan Catherine dengan sengaja menciptakan rumah di mana anak-anak mereka memahami bahwa perasaan mereka penting, bertanya tidak pernah dianggap mengganggu, dan mengekspresikan diri tidak pernah ditekan. Lingkungan yang penuh perhatian ini bukan sekadar soal kesopanan, tetapi tentang membangun rasa percaya diri, menumbuhkan ketahanan emosional, serta mengajarkan cara memproses emosi secara sehat, bukan memendamnya. Dengan menempatkan kesehatan emosional sejajar dengan pendidikan dan tata krama, pasangan ini menerapkan prinsip pengasuhan modern. Tujuannya adalah mempersiapkan anak-anak mereka agar mampu menghadapi tekanan hidup dengan kekuatan batin, kesadaran diri, dan kecerdasan emosional yang matang. Fokus pada kecerdasan emosional ini juga diseimbangkan dengan perhatian terhadap aspek perkembangan lainnya. Selain kesejahteraan mental, William dan Catherine memastikan anak-anak mereka tumbuh secara intelektual, sosial, dan fisik. Mereka ingin membesarkan pribadi-pribadi yang utuh, mampu menghadapi tekanan unik kehidupan kerajaan tanpa kehilangan jati diri. Dalam praktik sehari-hari, hal ini tercermin dalam pendekatan yang mengedepankan diskusi daripada kritik, mencontohkan komunikasi yang penuh rasa hormat, serta melibatkan anak-anak dalam keputusan keluarga sesuai dengan usia mereka. Tindakan-tindakan kecil ini membangun dasar kepercayaan dan saling pengertian, sekaligus memberi pesan kuat bahwa suara mereka dihargai. Lebih jauh lagi, pola asuh mereka menekankan pentingnya ketahanan emosional di dunia yang terus mengamati setiap langkah anak-anak kerajaan dengan mengajarkan cara-cara sehat untuk menghadapi tekanan. William dan Catherine mempersiapkan anak-anak mereka untuk tantangan yang jauh melampaui pengalaman masa kanak-kanak biasa, mulai dari sorotan media, penampilan publik, hingga ekspektasi besar yang datang bersama gelar kerajaan. Pendekatan yang berfokus pada kesehatan mental dan emosional ini memastikan bahwa George, Charlotte, dan Louis memiliki bekal batin untuk menghadapi semua tekanan tersebut dengan ketenangan,
rasa percaya diri, dan identitas diri yang kuat. Pada akhirnya, Duke dan Duchess of Cambridge menunjukkan bahwa membesarkan anak bukan hanya tentang etiket, pendidikan, atau penampilan luar. Yang terpenting adalah menciptakan lingkungan penuh kasih dan dukungan, di mana ekspresi emosi didorong, ketahanan diri dibangun, dan anak-anak dibimbing untuk tumbuh menjadi individu yang empatik dan percaya diri. Filosofi pengasuhan, mereka menawarkan contoh modern dan penuh pertimbangan tentang bagaimana menyeimbangkan tuntutan luar biasa kehidupan kerajaan dengan kebutuhan universal hati dan pikiran seorang anak. Sejak awal, orang tua Charlotte telah menanamkan nilai-nilai pengasuhan yang berfokus pada kepercayaan diri dan kecerdasan emosional, dan hasilnya mulai terlihat dengan jelas. Bahkan di Balmoral, tempat peristirahatan musim panas, keluarga kerajaan yang sangat mereka cintai, dikenal dengan jalan-jalan sunyi, udara segar Skotlandia, dan suasana refleksi yang damai. Kewaspadaan Catherine tidak pernah berkurang. Perbukitan hijau dan ketenangan alam tidak melunakkan perhatiannya. Minggu-minggu sebelumnya telah mengungkap pola permehan yang halus namun terus-menerus terhadap Putri Charlotte. Dan naluri Catherine kini lebih tajam dari sebelumnya. Setiap tatapan, setiap kata, dan setiap interaksi kecil menjadi penting. Catherine mengamati semuanya dengan saksama, memastikan bahwa kepercayaan diri, harga diri, dan rasa aman Charlotte tetap terjaga. Bagi Catherine, melindungi putrinya bukanlah pilihan. Itu adalah misi diam-diam yang dijalankan dengan keteguhan penuh. Momen penentu terjadi pada suatu siang yang cerah, ketika Catherine melihat putrinya masuk ke sebuah ruangan tempat Camilla berbicara dengan nada khasnya yang terdengar sopan, namun syarat dengan kontrol tersembunyi. Bagi telinga orang dewasa, kata-kata itu mungkin terdengar wajar. Namun bagi seorang anak, nada tersebut mengandung kritik tersirat dan penolakan halus. Jenis perlakuan yang bisa membuat seorang anak merasa kecil tanpa perlu satu kata keras pun. Hati Catherine menegang, tetapi ia bertindak cepat dan tegas. Dengan wibawa yang tenang, ia mendekat, suaranya stabil, namun membawa kekuatan jelas dari seorang ibu yang tidak bisa diabaikan. Dia masih anak-anak, ujar Catherine dengan tegas, menatap langsung ke arah Camilla. Dia tidak perlu terus-menerus dikoreksi setiap kali berbicara. Yang ia butuhkan hanyalah sedikit kebaikan. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, Camilla terdiam. Ruangan yang sebelumnya menjadi tempat sindiran-sindiran halus yang meruntuhkan kepercayaan diri Charlotte kini terasa berubah. Para staf istana yang sudah terbiasa membaca dinamika tak terucap di antara anggota keluarga kerajaan segera menyadari pergeseran tersebut. Sejak saat itu, Camilla menjaga jarak. Ia menghindari komentar spontan yang diarahkan pada Charlotte dan memilih kata-katanya dengan jauh lebih hati-hati saat sang putri berada di dekatnya. Bahkan Charles, yang menyadari ketegangan yang rapuh, tahu bahwa ini bukan situasi untuk dicampuri. Pesan Catherine sangat jelas. Martabat, kepercayaan diri, dan keselamatan emosional putrinya adalah hal yang tidak bisa ditawar. Siapapun yang mencoba meremehkannya akan berhadapan dengan batas tegas yang tidak akan digeser. Sepanjang musim panas itu, tampilan luar tetap sempurna. Foto-foto keluarga yang tersenyum dan tampak bersatu dirilis ke publik, menampilkan citra keanggunan, ketenangan, dan keharmonisan yang selalu diharapkan dari keluarga kerajaan. Namun di balik gambar-gambar yang ditata dengan cermat tersebut, dinamika internal telah berubah secara mendasar. Catherine telah menyatakan sikapnya dengan jelas. Membela Charlotte bukan dengan drama atau pertunjukan, melainkan dengan keteguhan yang sunyi dan konsisten. Camilla pun memahami, secara halus namun tak terbantahkan, bahwa pengaruhnya memiliki batas ketika Catherine hadir. Tidak ada lagi komentar sambil lalu atau senyum merendahkan yang bisa mengancam jati diri Charlotte. Dan bagi Charlotte, ketenangan yang mengikuti perubahan itu menjadi ruang untuk berkembang. Ia bermain dengan bebas, tertawa tanpa ragu, dan tidak lagi merasa perlu mengecilkan diri atau menimbang setiap kata demi menghindari kritik. Ia kembali menjadi dirinya sendiri,
Pelajaran dari musim panas di Balmoral melampaui sekadar dinamika keluarga. Itu menegaskan hak seorang anak untuk merasa aman, percaya diri, dan dihargai, bahkan di dalam dunia kerajaan yang kompleks dan hierarkis. Di bawah perlindungan ibunya yang waspada, Charlotte akhirnya memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Tindakan tegas Catherine memastikan bahwa suara putrinya akan selalu didengar dan dihormati, siapapun pendengarnya.